Catherine? And that you leave this place. I command that you go out! You to leave this girl! Hey gengs, kembali lagi di Kata Muji Review Film. Mimin gak tahu masalah apa yang sedang kalian hadapi hari ini. Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa kalian ceritakan kepada siapapun. Tapi kalau kalian masih ada di sini menonton video ini, itu berarti kalian udah berhasil melewati satu hari lagi. Mimin berharap semoga semua yang kalian lewati hari ini memperlakukan kalian dengan baik. Untuk para pejuang rupiah dimanapun kalian berada, are you okay today? Inilah dia alur cerita film The Black Coat's Daughter. Februari. Di awal film, seorang wanita bernama Catherine sedang tidur, dan berkemungkinan Catherine sedang bermimpi. Namun mungkin saja mengalami false awakening, dan berkata kepada seorang sosok yang dipanggilnya ayah, sambil berkata jika ayahnya itu datang terlalu awal. Namun setelah fenomena false awakening, Catherine kembali bermimpi berdiri di sebuah jalanan bersalju, dan menatap sebuah mobil sedan yang baru saja mengalami kecelakaan. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, Catherine langsung menoleh ke arah kalender yang bertepatan dengan bulan Februari tahun ini. Catherine menyilang tanggal 21 Februari, dan besoknya sudah ada catatan di tanggal 22 kalau ayah dan ibunya akan datang. Adegan film langsung berpindah dengan cepat ke sebuah ruangan guru. Catherine menemui seorang pendeta di sekolah Brentford yang bernama Pendeta Brian. Brian mempersilakan Catherine untuk duduk sambil menanyakan set persiapan dari Catherine untuk penampilannya besok di ajang acara menyambut waktu libur sekolah yang akan dihadiri oleh orang tua siswa juga yang akan menjemput anak-anak mereka. Sekolah Brentford merupakan sekolah Katolik dengan semua murid wanita dan tinggal di dalam asrama. Tapi sayangnya kata Brian, kalau penampilan Catherine nanti ia tidak bisa melihat, sebab ia ada urusan pribadi untuk pergi ke Albany. Terlihat raut wajah sedih dan kesepian dari gerak makro wajah Catherine saat tahu Brian akan pergi. Catherine menunjukkan sifat separation anxiety atau kecemasan akut akibat perpisahan. Bahkan Catherine juga bertanya, apakah setelah sampai, Pendeta Brian akan langsung kembali? Pertanyaan sederhana dengan raut wajah seperti itu menimbulkan pertanyaan oleh Brian tentang kondisi Catherine. Namun menurut Catherine, ia hanya ingin tahu berapa lama Brian di sana. Dan sangat disayangkan jika Brian tidak dapat melihat penampilannya esok hari. Sebab Brian akan kembali ke sekolah setelah waktu libur selesai bersamaan dengan para murid lain. Sepersekian detik, wajah Catherine mengalihkan pandangannya dan menoleh ke sudut ruangan kepala sekolah itu sambil tersenyum. Hal lumrah jika Brian bertanya kenapa Catherine tersenyum ke arah sudut ruangan. Namun nampaknya Catherine bahkan lupa kenapa ia sempat tersenyum ke arah sudut ruangan itu. Mungkin Catherine sepersekian detik mengalami dissociative state atau kondisi disosiasi, di mana pikiran seseorang terputus sejenak dari kesadaran fisiknya. Dilanjutkan juga, Catherine mulai fake smile untuk menutupi sesuatu hal sambil hanya menjawab jika ia hanya tengah membayangkan hal menyenangkan yang dilakukan Brian di Albany. Catherine. I just wish you could stay and see my performance. When do you come back? Concerned about something. Well, I'm sorry, but this time... Is something funny? Funny? No. Why? Oh, You smiled a little. I was just thinking to say I hope you have a fun time. Di sisi ruangan lain sekolah Brentford, kita akan diperkenalkan dengan senior Catherine bernama Ross. Hari itu, ia melakukan sesi foto untuk kelulusannya. Lalu saat usai, Ross membersihkan diri di toilet asrama. Dilanjutkan, ia menuju ke ruangan perawatan sekolah karena mengeluh radang tenggorokan dan sakit kepala kepada kedua orang suster yang bernama Nyonya Prescott dan Nyonya Drake. Sangat disayangkan waktu liburan Ross malah sakit, menurut Nyonya Drake. Dilanjutkan di dalam kamar asrama Ross, dia disambangi oleh sohibnya yang bernama Lizzie. Lizzie langsung kaget mendengar cerita dari Ross yang berkemungkinan saat ini Ross sedang telat datang tanggal. Kenapa? Yo ndak tahu, jangan tanya Mimin. Yang jelas kata Ross, nanti dia akan memberitahukan permasalahan ini dengan si pacarnya. Esoknya di tanggal 22 Februari, terlihat kepala sekolah Brentford bernama Gordon tengah memberikan arahan kepada para siswi kalau hari ini terakhir di sekolah dan selamat menikmati waktu liburan mereka.
Lalu sebagian siswa usai dari aula, ada yang langsung dijemput orang tuanya dan langsung pulang. Sementara Catherine menunggu, melihat ke arah jalan. Orang tuanya masih belum datang. Sementara Lizzie yang telah dijemput oleh orang tuanya, bertanya kepada Ross hendak kemana ia. Ross menjawab jika ia akan melihat acara perpisahan di dalam, sembari juga akan menyambangi ayah dan ibunya. Where are you going? I was just gonna check. Where are your parents? Are you okay? Yeah. So I better go. Working morning. Hey, things crept in. Usai melihat penampilan bakat dari Catherine and Ross dipanggil ke ruang kepala sekolah oleh Tuan Gordon. Sebab hanya Catherine dan Ross lah yang belum dijemput. Tuan Gordon sempat menelpon ayah Catherine, namun tak ada tanggapan. Bahkan Gordon juga bertanya, mungkin saja kedua orang tua Catherine menghubungi lewat smartphone Catherine. Tapi menurut Catherine, ia belum diberikan ponsel oleh orang tuanya. Untuk menghibur, Gordon berkata, mungkin saja kedua orang tua Catherine mengalami delay penerbangan sebab salju yang tebal. Sementara Ross beralasan jika ia salah memberitahu tanggal kepada orang tuanya, dan kemungkinan orang tua Ross akan datang esok hari. Gordon meminta Ross menjaga Catherine sampai besok, sebab siswa dan guru lain telah pulang. Gordon serta Nyonya Prescott dan Drake tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Gordon juga tampaknya akan pergi. Ross bergumam kalau ia tidak bisa menjaga Catherine, sebab ia sakit dan akan rebahan saja di dalam kamar asrama. Thought we got out on Friday, so I told my parents to come up. Were you able to reach them? Yeah. They were planning on coming on Friday. Ms. Prescott and Ms. Drake will be here in any case. Would you look after Cat? We can't let you live here. Hear that, Catherine? This is they come on Friday I have a and... really sore throat. I was gonna stay. Menuju hari gelap, terlihat Catherine menggunakan telepon asrama untuk menghubungi ayahnya. Catherine berkata kepada si ayah agar cepat, serta juga untuk menghubungi pihak sekolah sesegera mungkin. Di ruangan itu, Catherine ditunggu oleh Nyonya Prescott. Usai mengelepon, mereka berempat makan malam bersama di asrama guru. Mungkin Catherine ini juga merupakan OCD yang tidak bisa melihat barang yang tak presisi, lalu memperbaikinya. Dilanjutkan makan malam itu, Catherine diminta untuk memimpin doa. Usai makan malam, Catherine menghampiri kamar asrama dari Ross. Melihat Ross yang tengah menyisir rambutnya, seakan-akan mau pergi ke sebuah tempat. Ross juga bergumam jika ia tidak akan mengasuh Catherine malam ini. Tapi Catherine memperingatkan Ross kalau Tuan Gordon memberikan amanat untuk menjaganya malam ini. Bahkan Ross juga mengejek Catherine yang terkesan mengulang-ulang pesan dari Tuan Gordon itu. Ross juga menegaskan, jika para suster bertanya kemana Ross, Catherine harus menjawab kalau Ross berbaring di kamar karena sakit. Dilanjutkan juga, Ross menceritakan mitos kalau semua suster di sekolah ini menggunakan rambut palsu, serta mencukur pelontos semua rambut yang ada pada tubuhnya, termasuk juga alis mata dari para suster. Walau awalnya Catherine mengira itu hanyalah bualan dari Ross, tapi dengan nada serius, Ross menjawab jika ada seorang suster dahulunya di sekolah Brentford bernama Jane Darling, yang 3 tahun lalu telah lulus. Katanya, Suster Jane memergoki sebuah ritual memuja iblis di ruangan bawah saat malam hari. Namun bualan itu tidak dilanjutkan oleh Ross, sembari juga Ross menegaskan untuk Catherine tidak masuk ke dalam kamarnya. Ross pun pergi di tengah hujan salju, dijemput oleh si pujaan hati. Sementara Catherine hanya melihat Ross dari dalam asrama lewat jendela lantai 2. Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Catherine setelah Ross pergi. Ia memasuki kamar Ross, lalu mengambil sisir yang dipakai oleh Ross tadi, sambil menatap rambut Ross yang rontok di sisir itu. Kemudian dilanjutkan, Catherine melihat buku kelulusan dari Ross, yang juga ada foto Ross di sana. Dan tidak berselang beberapa lama, terdengar suara telepon asrama berdering di lorong asrama tersebut. You know about the sisters, don't you? Know what? You know that they have no hair on their bodies. They're wigs, right? Ones? A few years ago. Jen Darling's sister walked in on them one night. The devil.
Adegan film beranjak dari gedung asrama Bramford menuju sebuah jalan di malam bersalju tersebut. Terlihat seorang wanita bernama Joan berjalan di tengah dinginnya malam bersalju dengan jaket seadanya. Joan memasuki sebuah rest area, menuju ke dalam toilet umum wanita. Di dalam toilet umum itu, kilasan serpihan ingatan dari Joan di rumah sakit kembali ke pikiran Joan. Joan lalu melepaskan sebuah gelang pasien di lengannya, menandakan mungkin saja Joan baru keluar rumah sakit atau kemungkinan lain kabur. Usai digedor, Joan keluar toilet dan menuju payphone yang tersedia di rest area itu, memasukkan beberapa receh yang tersisa di sakunya untuk menghubungi seseorang. Sepertinya nomor yang dituju oleh Joan tidak aktif. Joan pun meninggalkan payphone, mengambil sebuah peta lokasi untuk tahu posisinya. Di sana juga terlihat posisinya tidak begitu jauh dari Bramford. Joan menatap Bramford dan melihat jarak antara Bramford dengan kota lain, yaitu Portsmouth. Joan duduk di halte, lalu dihampiri oleh seorang pria bernama Bill. Bill yang sekedar lewat bersimpati melihat Joan yang menggunakan jaket tipis. Bill menawarkan diri untuk memberikan tumpangan kepada Joan. Bill juga menjelaskan jika ia dan istrinya sedang menuju ke jalan raya utara. Joan menyebutkan kalau ia akan ke Portsmouth. Bill merasa kalau mereka satu arah, meyakinkan Joan untuk ikut bersamanya, sebab Bill sangat khawatir melihat kondisi dari Joan yang sendirian. Lalu Bill membawa Joan ke mobilnya. Linda, istri dari Bill, menegur Bill karena membawa wanita asing bersama mereka. Tapi menurut Bill, ia hanya ingin memberikan bantuan kepada Joan. Joan dipersilakan untuk duduk di bangku penumpang oleh Bill. Sebelum berangkat, Linda menegaskan kalau mereka hanya akan mengantarkan Joan sampai pom bensin berikutnya saja. What are you doing? Just trying to help. We'll take her to the next gas station. Adegan film kembali ke asrama Bramford, di mana Rose baru saja diantarkan pulang oleh pacarnya bernama Rick. Nampaknya suasana malam itu antara Rick dan Rose sangat tegang. Bahkan Rose juga menyebutkan jika biar dia saja yang mengurus semua ini. Asumsi Mimin, Rose memberitahu Rick jika ia hamidun, alias hamil duluan. Berkemungkinan Rick nggak tahu berbuat apa, dan yang Rick tahu hanya cara membuat saja, tidak menyelesaikannya. Penger emang. Rose masuk ke dalam asrama dengan menenteng sepatu high heels miliknya. Lalu Rose melihat ke arah kamar dari Catherine yang terbuka lebar, dengan selimut dan kasur yang berantakan. Rose menuju ke toilet untuk buang air. Saat Rose hendak mencuci muka, Rose mendengarkan suara keras dari celah ventilasi bawah toilet tersebut. Suara itu juga terdengar dari arah lain. Rose keluar dan mengecek suara misterius tersebut, karena saat ini hanya dia dan Catherine saja yang berada di dalam asrama. Langkah kaki Rose menuju ke lantai bawah asrama yang berisikan pipa pembuangan dan tempat pemanas ruangan dari tungku api. Di sana, ia menuju pintu ke area pipa asrama. Saat pintu dibuka, Rose masuk ke dalam ruangan gelap itu, berjalan perlahan menyusuri pipa, dan adegan film kembali berpindah, memperlihatkan Joan yang terbangun di sebuah ruangan kamar penginapan. Di atas meja kamar, Joan melihat pesan dari Bill serta segelas air mineral. Joan langsung menegak air itu. Dilanjutkan, Joan membuka tas miliknya dan mengeluarkan semua isi tas itu. Dilanjutkan, Joan membersihkan diri. Terlihat bekas luka di bagian bahu dari Joan serta sebuah kilas balik kehidupannya dulu. Usai membersihkan diri dan sedang menggunakan handuk, terdengar suara ketukan dari luar pintu kamar Joan. Perlahan Joan mendekat ke arah pintu, dan ternyata itu adalah Bill. Bill meminta untuk Joan membuka pintu kamar. Setelah pintu dibuka, Bill hanya ingin melihat kondisi dari Joan, menurutnya. Boleh sih, tapi ya tanya dulu nggak sih, masa lagi handukan main masuk aja? Bill duduk di hadapan Joan sambil memberitahukan kalau Joan tertidur selama 4 jam di dalam mobil. Makanya ia memutuskan untuk berhenti di penginapan ini. Joan hanya meminta maaf kepada Bill, tapi Bill beranggapan kalau Joan tidak harus meminta maaf apabila tidak melakukan sebuah kesalahan. Bill hanya ingin membantu, tuturnya. Dilanjutkan Joan bertanya, kenapa Bill sampai repot-repot membantu Joan yang tak dikenal oleh Bill.
Tapi Bill kembali bertanya kepada Joan, apakah ia mempercayai Tuhan. Menurut Joan, ia tidak percaya dengan keberadaan dari Tuhan tanpa sebab apapun. Bill mulai memberikan sudut pandangnya tentang Tuhan, namun Joan hanya menatap ke arah kakinya saja, yang juga memunculkan kilas balik cepat tentang seseorang di dalam bathtub. Bill melanjutkan ceritanya, jika menurut Bill, Joan sangat mirip dengan seseorang yang Bill kenal. Makanya Bill datang menghampiri Joan yang tengah duduk di halte bus. Serta di saat Joan menyebutkan ingin ke Portsmouth, Bill rasa itu bukanlah sesuatu kebetulan yang Tuhan berikan kepada Bill. Makanya Bill tidak bisa mengabaikan Joan saat itu, lalu memutuskan untuk membantu Joan. Bill juga menyebutkan kalau ia melihat Tuhan dalam diri Joan. Bill menyebutkan jika ia dan Linda akan menuju kota sebelum Portsmouth, yaitu Bramford. Mendengar Bramford, Joan hanya hening dengan tatapan kosong dan mengawang, lalu mengalihkan pembicaraan kapan mereka akan berangkat dari penginapan. Bill menyebutkan jika mereka akan berangkat saat subuh buta. Sebelum itu, Bill juga mengajak Joan untuk ikut ke kafe, menawarkan agar Joan mengisi perut untuk makan malam. Hopefully we can get out of it. There's a restaurant next door. Bet you're pretty hungry. Come down and have some dinner. Thank you. Kita kembali di asrama Bramford, di mana Rose bertanya tindakan yang dilakukan oleh Catherine di bawah sana tadi. Tapi menurut Catherine, ia mengalami sleepwalking. Lalu saat Rose bertanya tentang orang tua dari Catherine, Catherine hanya menjawab kalau orang tuanya tidak akan menelpon. Rose mencoba menenangkan kalau kemungkinan orang tua Catherine hanya bingung dan terjebak salju. Perkataan dari Rose dibalas dengan tanggapan dingin Catherine yang menyebutkan kalau Rose membohongi orang tuanya sendiri hanya untuk sekedar pergi kencan. Namun Rose menyangkal, menyebutkan jika itu bukanlah sebuah kencan dan tidak ingin menjelaskan apapun kepada Catherine. Catherine kembali mengulangi kalau seharusnya Rose menjaga Catherine malam ini, bukan pergi berkencan. Bahkan Catherine juga menyampaikan kalau menurut Tuan Gordon, mereka akan datang besok hari, yaitu Jumat. Tapi menurut Catherine, itu semua sudah terlambat. Entah apa yang dimaksud, bahkan Rose pun juga tidak mengerti dengan ucapan dari Catherine itu. Karena Catherine juga berkata jika mereka telah mati, merujuk kepada kedua orang tua Catherine sendiri. Rose menegur Catherine sebab itu bukanlah perkataan yang harus dikatakan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, sebab perkataan adalah doa. Percakapan mereka berdua ditutup dengan ketidaknyamanan dari Rose kepada Catherine, sebab Catherine mulai ngelantur dengan menyebutkan kalau Rose sangat wangi. Hello? Not going to call. They're dead. It's an awful thing to say. It's not funny. You smell pretty. Just go to bed, and when you wake up in the morning, I'll be here on Friday. They're already on their way. Rose kembali ke dalam kamar asrama miliknya, mendapati ruangan itu telah berantakan. Merasa Catherine sangat aneh, Rose mulai menggeser kursi ke arah pintu kamar, sebab merasa sedikit takut dengan kepribadian Catherine ini. Emang rada-rada Catherine. Nah kan, emang rada-rada si Catherine. Ngapain kain kayak gitu coba? Film kembali beralih di kafe Bill dan Joan. Saat berdua dengan Joan ini sebelum Linda datang, Bill bertanya tujuan dari Joan ke Portsmouth siapa yang dituju. Namun Joan enggan memberitahu kepada Bill orang yang akan ditemuinya di sana. Untuk memecahkan kebuntuan obrolan mereka, Bill bercerita jika tempat makan ini adalah langganan keluarganya dulu sampai sekarang. Di momen inilah Bill bercerita jika Joan menurut Bill mirip dengan putri mereka, dengan isyarat jika putrinya masih hidup sampai sekarang, mungkin saja sudah seumuran dengan Joan. Karena putri Bill telah meninggal dari 9 tahun silam, dan besok tepat hari 9 tahun meninggalnya sang putri. Hari ini tujuan dari Bill dan Linda menuju Bramford hanya untuk menabur bunga di tempat si putri mereka meninggal dunia. Bahkan Bill pun juga memperlihatkan foto si putri kepada Joan. Dan saat Joan melihat foto itu, ternyata itu adalah foto Rose. Wait, bukannya Rose masih hidup? Atau jangan-jangan, sudahlah, nanti kalian juga akan tahu. Kids Place, famous for their chicken noodles. I used to spend a lot of time here with our daughter. Reminded me of her. My daughter. We lost her 9 years ago. Be right about your age by now. Tomorrow, actually. I've got a picture. That's my Rose.
Tidak selang berapa lama, Linda datang menghampiri mereka. Joan setelah melihat foto Ross dan menatap tajam ke arah Bill, berpamitan untuk pergi ke toilet cafe. Di dalam toilet, entah apa yang terjadi. Secara mendadak, Joan tidak bisa menahan reaksi tawanya yang spontan, lalu menutup mulutnya. Ya, reaksi itu sama dengan Catherine, yaitu dissociative state. Secara tidak langsung adalah mekanisme pertahanan otak saat menghadapi stres atau trauma berlebihan, menyebabkan seseorang merasa terlepas dari realitas atau bahkan dari tubuhnya sendiri. Makanya orang-orang yang mengalami dissociative state atau keadaan disosiatif sering mengalami keterputusan antara pikiran, ingatan, perasaan, dan kesadaran akan lingkungan di sekitarnya. Bahkan dilanjutkan, film memperlihatkan ingatan lain dari Joan yang membuat seorang wanita lain pindah alam lalu merebut identitasnya. Dan identitas nama Joan sendiri merupakan nama wanita yang dipindah alamkan oleh Joan. Psst, plot twist ya gengs. Kembali dari toilet, John melihat seorang polisi mendekati Bill. Nampak raut cemas dan takut dari John, sambil juga John melirik ke arah pisau dapur di wastafel cafe itu. Setelah si polisi meninggalkan Bill, John menghampiri Bill. Bill menyebutkan jika malam ini akan terjadi badai salju, serta mereka harus bergegas berangkat jika tidak ingin terjebak di daerah ini. Untuk makanan sendiri akan dibungkus, dan mereka akan menikmatinya di perjalanan. John memasuki mobil Bill terlebih dahulu, yang mana di dalam mobil juga sudah ada Linda. Sebelum Bill datang, Linda bertanya kepada John apakah Bill menceritakan tentang putri mereka yang telah tiada kepada John, serta menyebutkan juga kalau John mirip dengan putri mereka. Ditambah lagi, Linda tahu kalau saat menceritakan tentang Rose kepada John, pasti Bill menggunakan kata have yang berarti masih memiliki putri kepada John. Kenapa emang Min? Karena harusnya menggunakan had dalam arti pernah memiliki, merujuk kepada simple past tense. Ya, kalian yang paham grammar pasti paham maksudnya. Dan itu adalah contoh nyata dari grief denial atau penyangkalan dalam berduka di ranah psikolinguistik. Karena Linda tahu Bill merupakan pria yang malang yang akan menceritakan semua itu kepada semua orang. Nah, sisi percakapan antara Linda dan John ini benar-benar mind-blowing. Penggunaan kata have oleh Bill tadi sebenarnya menunjukkan fenomena psikolinguistik bernama grief denial atau penyangkalan dalam berduka, di mana alam bawah sadar Bill menolak kenyataan bahwa Rose sudah tiada lewat tata bahasa yang dia ucapkan. Kondisi kontras ini juga memperlihatkan istilah psikologi discrepant grief, yaitu perbedaan besar antara suami istri dalam memproses trauma kehilangan. Sebab Linda tidak pernah bisa melihat anak lain mirip dengan putrinya, yaitu Rose. Meskipun Linda mencoba melakukan hal yang sama seperti Bill untuk menutupi kerinduannya, tapi Linda tidak pernah bisa melihat mereka sebagai Rose. Walau ada momen Linda sempat bertemu di sebuah minimarket dengan seorang gadis sendirian, untuk menutupi kerinduannya kepada Rose, Linda sempat memberikan perhatiannya kepada gadis tak dikenal itu. Namun masih saja menurut Linda, gadis itu tidak mirip dan bukanlah Rose anaknya. Dan ditutup perkataan dari Linda, benar-benar aneh. Aku tidak pernah bisa melihat anakku. Our daughter? Our daughter, he said. Have a daughter. Told you, you remind me of her. To say that to everyone. Though sometimes I try. The girl came around the corner, and I was standing in the middle of you don't look anything like her. It's strange. Jumat pagi, Rose terbangun di asrama Bramford. Ia keluar dari kamarnya dan melihat keluar lorong kamar Catherine yang baru saja selesai menelpon. Untuk basa-basi, Rose bertanya apa yang dikatakan oleh orang tua Catherine. Catherine hanya menjawab jika semuanya baik-baik saja, serta Catherine tidak bisa tinggal di sini, tapi juga tidak bisa ikut dengannya. Kalimat ambigu itulah yang membuat Rose kebingungan. Catherine menjawab jika ia baru saja menelpon Tuan Gordon dan bukanlah orang tuanya. Lalu Catherine kembali menyebutkan kalau Rose wangi. Adegan berpindah di ruang makan bersama dengan Nyonya Prescott dan Nyonya Drake. Kali ini Rose lah yang diminta untuk memimpin doa, tapi Nyonya Prescott melihat Catherine yang sedari tadi hanya menatap kepada Rose, meminta mengulang kembali doa. Catherine pun mengulangi doa, tapi dalam berdoa itu Catherine malah tertawa. Bahkan Catherine juga bergumam dan mengumpat Tuhan di dalam doanya.
membuat Nyonya Prescott menegur Catherine akibat nyongornya itu. Catherine berdiri dan mendadak muntah, yang akhirnya Catherine dibawa ke ruangan perawatan. Ditambah terlihat wajah Catherine yang pucat pasi dengan cekungan mata hitam. Di tengah merawat Catherine itu, Ross bertanya kepada Prescott apakah Tuan Gordon menelpon. Tapi menurut Prescott, untuk apa Tuan Gordon menelpon mereka? Di saat Drake memberikan obat dan air mineral kepada Catherine, Catherine malah menarik dan mengumpat suster itu, membuat seisi ruangan menjadi terdiam. Tidak lama sebuah telepon berdering. Drake memanggil Prescott yang tengah menceramahi Catherine. Ross melirik ke arah kedua suster itu yang terlihat panik. Lalu mereka juga memanggil Ross untuk ke tempat mereka. Prescott meminta Ross untuk membersihkan salju yang tebal menutupi jalan sampai jalanan terlihat. Ya tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh Ross. Namun Prescott hanya berkata kalau Tuan Gordon akan datang sebentar lagi. Namun Prescott tidak menjelaskan tujuan dari Gordon yang datang ini. Mau tak mau, Ross pun melakukan kerja bakti tersebut. Thank you for this meal that you and for which we are truly. Catherine! Get your hands off me. Come. Say he'd come. Come out here, please. Kindly asking to shuffle. I called you. Mr. Gordon will be arriving. Ross yang usai membersihkan jalanan dari salju, mencoba kembali masuk ke asrama guru. Namun sayangnya pintu terkunci, membuat Ross pergi dan menuju ke asramanya sendiri. Sesampainya di dalam kamarnya, ia langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak berapa lama, Gordon datang dengan seorang anggota polisi menuju ke asrama guru. Namun mendapati gedung itu terkunci. Terpaksalah Gordon masuk lewat pintu belakang. Namun saat sampai di dalam, Gordon dan Pak Polisi kaget melihat ruangan itu yang banyak sirup marjan rasa pandan yang berserakan. Cutscene film diputar kembali di saat masih jam sekolah sebelum liburan, di mana paginya Catherine bangun tidur. Catherine mendekati kalender dan menyilang tanggal 21, yang mana tanggal 22-nya kedua orang tua Catherine akan datang. Dilanjutkan, ia membersihkan diri di bathtub, persis seperti kilasan ingatan dari Joan. Namun di sisi sudut lain, ada sosok hitam tinggi bertanduk yang tengah mengawasi Catherine. Adegan flashback masih berlanjut, di mana Catherine menggunakan payphone untuk menghubungi ayahnya yang telah datang. Namun tak ada suara dari balik panggilan itu, hanya frekuensi rendah telepon dan dengungan yang terdengar. Sembari suara pria misterius di dalam telepon yang tak jelas dengan menyebutkan kalau Catherine harus menghabisi seluruh wanita di dalam asrama itu. Dilanjutkan momen-momen di mana Catherine diam membisu di setiap tempat dengan tatapan kosong dan mata berbinar. Bahkan saat tampil memainkan piano saat acara penutupan. Dilanjutkan adegan flashback saat Ross mengatakan kalau seluruh suster di dalam sekolah mereka tidak memiliki rambut serta melakukan ritual pemujaan kepada iblis di ruangan bawah. Momen itu, Catherine melihat sosok iblis bertanduk di sudut ruangan tersebut. Usai Ross pergi dengan Rick, Catherine yang di kamar Ross melihat foto Ross, mendengar deringan suara telepon dan mengangkatnya. Terdengar suara misterius yang mengatakan Catherine bisa tinggal bersama dengannya dan takkan kesepian lagi apabila memujanya dan memberikan tumbal. Ternyata si Catherine ini pergi ke area bawah untuk melakukan ritual penyembahan kepada iblis yang dipergoki oleh Ross saat kembali. Sorotan adegan ini membenturkan kejadian flashback masa lalu dan masa saat Ross membersihkan jalan bersalju, yang dalam sinematografi teknik ini disebut cross-cutting atau parallel editing. Juga ditampilkan kalau Catherine memindah alamkan Suster Prescott dan Suster Drake dengan sebuah pisau dapur. Ross terbangun tanpa tahu apa yang terjadi, menghampiri cermin di meja rias sambil mengelus perutnya. Lalu dilanjutkan, Ross mendatangi toilet asrama berniat akan mandi dan buang air. Namun di dalam kamar toilet, ia mendengar suara yang diyakini adalah Catherine. Tapi saat melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Ross pun berjalan keluar menuju lorong dan membuka pintu menuju jalan keluar lorong. Di sana, ia melihat Prescott tanpa kelapa, lalu kaget dan... Entah dirasuki iblis jenis apa, Catherine memindahlamkan juga Ross dan memisahkan kelapa dari Ross. Dilanjutkan, cutscene yang begitu pintar mengalihkan langsung kepada Gordon yang datang bersama polisi tadi.
di mana si polisi mengikuti jejak si Rumarjan sampai ke tempat tungku pembakaran untuk ruang pemanasan. Di dalam itu, si polisi melihat Catherine sedang melakukan ritual dengan 3 kelapa, yang tak lain adalah Prescott, Drake, dan juga Ross. Tanpa basa-basi, karena Catherine tidak menyerah, makanya Pak Polisi pun adegan film kembali di perjalanan Bill, Linda, dan Joan, di mana saat itu John menyebutkan kalau ia mual dan meminta Bill menepikan mobilnya. Walaupun Linda enggan untuk itu, tapi Bill yang baik hati menuruti permintaan dari Joan. Alhasil setelah menepi, John langsung memindalamkan kedua pasutri itu serta juga memotong kelapa muda mereka dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil untuk dibawa kembali ke Bramford dan dipersembahkan kepada iblis di ruangan tungku sekolah Bramford yang sekarang sudah terbengkalai. Ya, kalian benar. Jika melihat ingatan dari Joan ini, Joan tak lain adalah Catherine yang kabur dari rumah sakit jiwa. Setelah ditangkap oleh polisi dan Gordon, serta kejadian ini adalah 9 tahun sesudah kejadian meninggalnya Ross. Catherine di dalam rumah sakit jiwa selama 9 tahun lamanya, dan yang mengetahui jika Catherine rasukan adalah Pendeta Brian. Pendeta Brian datang ke ruangan Catherine untuk melakukan pengusiran. Di saat pengusiran itu berlangsung, iblis yang bernaung di dalam diri Catherine pun meninggalkannya. Sampai Catherine yang merasa kesepian setelah kehilangan orang tuanya, kabur dari rumah sakit itu, dan tidak sengaja bertemu dengan Bill. Saat Bill memperlihatkan foto Ross, ia sadar kalau Bill adalah orang tua dari Ross. Makanya akhirnya Catherine membawa sembahan tumbal kepada si iblis, agar si iblis kembali bersama Catherine untuk menemani kesepiannya itu. Namun sayangnya, si iblis enggan kembali, dan di akhir film, Catherine keluar dari Bramford dengan kesedihan yang mendalam, sebab tak ada lagi orang yang bersama dengannya. Dan jika kalian bingung dengan alurnya yang dilakukan secara bersama 3 waktu sekaligus, itu dinamakan dengan non-linear paralel naratif atau alur paralel multi-timeline. Apa itu non-linear paralel naratif atau alur paralel multi-timeline? Adalah teknik penceritaan di mana sutradara menjahit 3 garis waktu berbeda, yaitu masa lalu Catherine, masa lalu Ross, dan masa sekarang dari Catherine. Alyssa Joan lalu menampilkannya secara acak dan bersamaan di sepanjang film. Kemudian, film pun selesai, geng. Nah gengs, itulah tadi keseruan dari film The Black Coat's Daughter, atau yang dikenal juga dengan judul February, yang dirilis pada tahun 2015 silam. Film indie horor psikologis ini diproduksi dengan anggaran yang tergolong sangat minimalis, namun terbukti sukses menyajikan kengerian yang berkelas. Di situs IMDb, film ini mendapatkan skor 5,9/10, sementara di Rotten Tomatoes berhasil meraih skor kritikus yang cukup tinggi, yaitu 75%. Pandangan Mimin sendiri, film ini adalah mahakarya slow burn horror. Dari segi sinematografi, film ini jenius banget memainkan teknik low light fotografi dengan palet warna yang dingin dan pucat untuk membangun atmosfer asrama terisolasi yang super mencekam tanpa perlu obral jumpscare. Sisi teknologi audionya juga juara, memanfaatkan sound design berfrekuensi rendah, low hum, serta distorsi suara telepon untuk meneror mental penonton secara konstan. Secara psikologis, film ini adalah visualisasi paling kelam tentang bagaimana trauma kehilangan yang mendalam bisa memicu kecemasan akut hingga membuat jiwa seseorang rapuh dan mengalami disosiasi total. Nasihat singkat dari Mimin untuk kalian hari ini. Kesepian dan rasa duka memang berat, gengs. Tapi jangan pernah biarkan kekosongan hati membuat kita mencari pelarian di tempat yang salah. Apalagi sampai memelihara iblis di dalam pikiran kita sendiri. Jadi, kalau kalian suka dengan deep dive alur cerita yang informatif seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini sekarang juga. Segitu saja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adio, bye!